Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Isi Accounting. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bank. Proses rekonsiliasi adalah proses untuk mencocokkan saldo bank yang dicatat di perusahaan dengan saldo bank yang terdapat pada rekening koran. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi bank adalah untuk memastikan saldo yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan sesuai atau sama dengan saldo yang tercatat di rekening koran bank. Beberapa penyebab terjadinya perbedaan pencatatan. Yang pertama adalah deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Deposit in transit adalah uang yang sudah kita setorkan ke bank oleh perusahaan tetapi belum tercatat di rekening koran atau di laporan bank. Penyebabnya ini biasa dilakukan karena setoran menggunakan giro bank yang berbeda dengan rekening bank milik perusahaan. Proses ini biasa disebut clearing, di mana membutuhkan waktu 2 hari supaya uangnya masuk ke rekening bank perusahaan. Sebagai contoh, pada tanggal 31 Januari 2025, PTX menyetorkan giro dari Bank BRI, giro pembayaran dari customer untuk disetorkan ke rekening bank perusahaan di Bank BCA. Terjadi proses clearing 2 atau 3 hari kerja. Inilah yang dinamakan dengan deposit in transit, di mana pada laporan keuangan PTX, setoran giro sudah tercatat sehingga saldo bank sudah bertambah. Namun di rekening koran Bank BCA, setoran giro tersebut belum tercatat dan saldo baru bertambah setelah 2 atau 3 hari kerja. Penyebab yang kedua adalah outstanding check atau cek beredar. Outstanding check adalah cek yang sudah dicatat sebagai pengeluaran di buku kas perusahaan, tetapi belum dicairkan oleh penerima cek, sehingga saldonya belum terpotong dari rekening koran bank. Contohnya, perusahaan memberikan cek ke supplier sebagai pembayaran, tetapi supplier belum mencairkan cek tersebut ke bank. Yang ketiga, karena adanya biaya administrasi bank dan pendapatan bunga bank. Biaya administrasi bank dan pendapatan bunga biasanya dicatat oleh bank pada akhir bulan berjalan. Penyebab terjadinya selisih ini karena bank sudah mencatat biaya admin bank dan bunga, sehingga langsung memotong dan menambah saldo rekening bank perusahaan. Sedangkan di perusahaan belum mencatatnya di buku bank perusahaan. Yang keempat, karena adanya kesalahan pencatatan. Biasanya terjadi di buku kas perusahaan. Contohnya kesalahan mencatat jumlah atau pencatatan yang double. Yang kelima, cek yang dikembalikan atau bounce check. Hal tersebut terjadi karena cek yang diterima atau diserahkan ditolak oleh bank karena dananya tidak cukup, atau kesalahan pada penulisan, adanya coretan pada lembar cek, tidak adanya tanda tangan di lembar cek, atau cek yang diterima palsu atau tidak sah. Yang keenam, transaksi otomatis atau auto debit. Jenis transaksi otomatis itu seperti pembayaran cicilan, pinjaman yang langsung dipotong oleh bank, dan transaksi otomatis tersebut belum dicatat oleh perusahaan, sehingga terjadi perbedaan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja melihat contoh soal. Saldo menurut buku kas perusahaan pada tanggal 31 Desember sebesar 780 juta, tetapi menurut rekening koran, nilainya sebesar 800 juta. Setelah kita mencocokkan dengan rekening koran, terdapat perbedaan saldo. Berikut adalah beberapa data tambahan yang ditemukan. Buatlah rekonsiliasi bank untuk mengetahui saldo yang benar. Template bank rekonsiliasi. Yang pertama, ini adalah data menurut catatan bank, dan yang di bawah ini adalah data menurut catatan buku kas perusahaan. Oke, sehingga kita isi saja berdasarkan contoh soal yang tadi. Kas menurut rekening koran sebesar 800 juta. Sedangkan kas menurut perusahaan diketahui sebesar 780 juta.
Data tambahan yang pertama, diketahui setoran pada akhir bulan sebesar 20 juta belum tercatat di rekening koran. Sehingga kita harus, di buku bank ini kita harus menambahkan sebesar 20 juta. Ini di kategori deposit in transit. Artinya setoran di dalam perjalanan. Di mana di buku kas perusahaan sudah kita catat, tetapi di buku bank ini belum dicatat. Biasanya ini terjadi karena kejadian di akhir bulan sehingga bank belum mencatatnya di rekening koran. Yang kedua, diketahui ada cek sebesar 50 juta telah dikeluarkan dan tercatat di buku kas, tetapi belum dicairkan di bank. Maka kita harus kurangkan di catatan bank di bagian outstanding check sebesar 50 juta. Rumusnya seperti ini. Sehingga didapat saldo kas yang sebenarnya seharusnya 770 juta. Untuk selanjutnya, ditemukan juga ternyata bank telah mengumpulkan piutang usaha sebesar 10 juta yang langsung dicatat ke rekening perusahaan, tetapi di buku kas belum dicatat. Maka di bagian buku kas ini kita harus menambahkan sebesar 10 juta. Dengan kategori receivable collected by bank. Untuk data tambahan yang keempat, bank membebankan biaya administrasi untuk pengumpulan piutang sebesar 100.000 yang ternyata belum dicatat di buku kas. Maka kita harus mengurangkan biaya administrasi tersebut 100.000 di bagian rekonsiliasi untuk kas perusahaan. Yang kelima, bunga bank sebesar 50.000 sudah diterima di rekening koran, tetapi belum dicatat di buku kas. Maka kita harus menambahkan di bagian rekonsiliasi kas sebesar 50.000. Untuk pada selanjutnya, nomor 6, sebuah cek dari pelanggan sebesar 19.500.000 yang sebelumnya diterima oleh perusahaan ternyata ditolak oleh bank karena dananya tidak cukup atau non-sufficient fund check. Cek ini sudah tercatat di buku kas sebagai penerimaan. Karena ceknya ini ternyata ditolak oleh bank, maka yang tadinya di buku kas kita sudah catat harus kita kurangkan. Untuk yang nomor 7, bank telah membebankan biaya administrasi bulanan sebesar 50.000 yang belum dicatat di buku kas. Maka di buku kas ini harus kita kurangkan biaya administrasi bulanan 50.000 di bagian service charge. Oke. Dan untuk soal yang terakhir, sebuah setoran tunai sebesar 400.000 tercatat 2 kali di buku kas. Berarti ada kesalahan di buku kas sebesar 400.000 sehingga harus kita kurangkan di buku kas ini. Oke, sehingga didapat saldo kas yang sebenarnya menurut buku bank dan buku kas seharusnya adalah sebesar 770 juta. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Demikian video singkat kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini.
Sampai bertemu kembali di channel selanjutnya. Bye bye.